T1 affirmative. Ground team's in position. Standing by. In position. I've got more. Wait your shot. Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The A-Team. Film The A-Team ini dirilis pada tahun 2010 yang bercerita tentang tentara pasukan khusus militer Amerika Serikat yang dijebak oleh agen CIA. Anggota pasukan khusus ini dituduh telah melakukan kejahatan besar yang sangat dilarang oleh pemerintahan Amerika Serikat. Karena tuduhan tersebut, anggota pasukan khusus ini pun dijebloskan ke penjara dan dipecat dari kesatuannya. Namun mereka memutuskan untuk kabur dari penjara dan mencari dalang pelaku sebenarnya untuk membersihkan nama baik mereka. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka bertempat di Meksiko, di mana seorang kolonel bernama John Hannibal Smith sedang disiksa oleh dua orang polisi federal Meksiko yang korup, yang mana keduanya bekerja untuk jenderal pemberontak bernama Javier Tuco. Untuk menghabisi nyawa Hannibal, kedua polisi tersebut menggunakan dua ekor anjing galak milik mereka. Setelah kedua polisi itu pergi, Hannibal mampu melepaskan dirinya dan malah memborgol kedua anjing tersebut dengan cukup mudah. Setelah itu Hannibal pun pergi untuk menyelamatkan rekannya yang bernama Letnan Vest, di mana saat ini Letnan Vest sedang ditawan oleh Javier Tuco di sebuah peternakan miliknya. Vest ditangkap saat ia sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk menangkap Tuco sendirian. Untuk itu Hannibal datang ke daerah tersebut untuk membantu misi Vest menangkap Tuco. Di sana Vest dihajar habis-habisan oleh Tuco karena ketahuan juga sedang bercinta dengan istri Tuco. Hannibal yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Vest ditahan melihat sebuah mobil yang sedang melaju. Ia pun menghadang mobil tersebut untuk mengantarkannya ke tempat peternakan milik Tuco. What is this, opposite day? Painter was pissing me off. You shoot on my van and that's what's pissing me off, man. Hannibal mengancam pemilik mobil tersebut akan membunuhnya jika tidak mau mengantarkannya ke peternakan Tuco. Tapi pria berbadan besar itu malah menantang Hannibal dan menunjukkan tato di lengannya berlambang Ranger, yang menandakan bahwa pria berbadan besar itu anggota pasukan khusus militer Ranger Amerika Serikat. Hannibal juga menunjukkan tato yang sama seperti pria tersebut, yang artinya keduanya berasal dari kesatuan yang sama. Diketahui nama pria berbadan besar itu adalah Kopral B.A. Baracus atau dipanggil Bosco, yang ternyata Bosco sudah kenal dengan Hannibal sebelumnya. I know who you are, sir. Corporal B.A. Baracus. Selanjutnya mereka berdua pun pergi menyelamatkan Vest. Vest pun berhasil diselamatkan oleh Hannibal dan Bosco. Di dalam mobil, Vest yang tidak mengetahui siapa Bosco pun menunjukkan tatonya. Vest yang sudah mengetahui siapa Bosco, ia pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi. Thank you. Thank you.
Tuco yang tidak ingin Fast lepas begitu saja, ia dan anak buahnya pun segera mengejar Fast dengan kekuatan penuh. Sementara Hannibal dan rekan-rekannya pergi ke rumah sakit angkatan darat untuk menjemput seorang pilot pesawat bernama Kapten H.M. Murdoch. Berhasil menemui Murdoch, mereka pun segera ke atap gedung untuk pergi dengan menggunakan helikopter. Sedangkan di bawah, anak buah Tuco sudah berdatangan untuk menangkap Fast dan rekan-rekannya. Membuat baku tembak di atas gedung dan kejar-kejaran menggunakan helikopter pun terjadi. What are you talking about, Captain? First, get up there! This big in the air! Whoa, hands up! Blow 'em out of strike! Fire, fire, fire! Hold on, this could get ugly! Fire the missile! We go for it! You're doing like some good... Untuk mengakhiri pertempuran tersebut, Hannibal menjebak helikopter Tuco untuk masuk ke wilayah udara Amerika agar nantinya pesawat tempur Raptor F-22 Amerika Serikat dapat menembak helikopter Tuco karena dianggap pesawat asing yang masuk ke wilayah udara Amerika Serikat tanpa izin. In other words, States military personnel. Authorized warfare on United... Scene berpindah 8 tahun kemudian di Irak, di mana Hannibal, Fast, Bosco, dan Murdoch kini telah menjadi unit tempur elit yang sangat dihormati karena mereka satu-satunya tim yang telah berhasil menyelesaikan 80 misi dalam waktu 8 tahun. Mereka berempat juga mendapatkan julukan unit tempur dengan nama The A-Team. Ketika sedang berada di kamp pangkalan militer Amerika, Hannibal didatangi oleh agen CIA bernama Lynch dari Divisi Operasi Aktivitas Khusus CIA. Lynch mengungkapkan ia ingin Hannibal membantunya memburu mantan pengikut Saddam Hussein yang tergabung dalam kelompok pejuang separatis Fedayeen karena memiliki plat pencetak uang dolar dan memiliki uang yang telah dicetak lebih dari 1 miliar dolar. Untuk itu, Hannibal dan timnya harus merebut plat cetakan uang tersebut beserta dengan uang 1 miliar dolarnya yang dijadwalkan akan keluar dari Baghdad dalam konvoi lapis baja dengan pengawalan pasukan khusus Irak. Di sisi lain, Fast yang sedang bersantai didatangi oleh mantan pacarnya yang bernama Carissa Sosa, seorang kapten layanan investigasi kriminal pertahanan. Sosa mengingatkan agar Fast dan rekan-rekannya tidak melakukan operasi tidak resmi karena seperti rumor yang Sosa dapatkan ada sebuah plat pencetak uang kini menjadi target sasaran dari kelompok elit tertentu di Amerika yang menginginkan alat tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan dikhawatirkan Fast dan timnya ikut dalam bagian pencurian plat pencetak uang tersebut. Jika sampai itu terjadi, maka Kapten Sosa akan menyeret Hannibal dan timnya ke pengadilan militer. Peringatan Sosa pun Fast tanggapi dengan sebuah nyanyian. Hannibal pun lalu menemui komandannya yang bernama Jenderal Russell Morrison untuk meminta izin melakukan operasi pencurian plat pencetak uang dan uang 1 miliar dolar lebih dari kelompok pejuang separatis Fedayeen. Awalnya Jenderal Morrison tidak mengizinkan Hannibal dan timnya untuk melaksanakan misi tersebut dan meminta Hannibal untuk tidak masuk ke wilayah Baghdad. Tapi Hannibal terus memohon agar diberikan izin karena plat pencetak uang dolar tersebut dapat menyebabkan kerusakan di mana-mana. Dan ia berjanji akan menyelesaikan misi ini tanpa pertumpahan darah. Hannibal yang terus membujuk akhirnya misi pun diizinkan oleh Jenderal Morrison. Keluar dari tenda Jenderal Morrison, Hannibal dan Bosco bertemu dengan Brock Peck dan timnya. Peck dan timnya adalah tentara dari perusahaan keamanan swasta Black Forest. Peck tidak terima dengan Hannibal yang mengambil misi pencurian plat cetak uang. Peck mengatakan seharusnya ia dan timnya lah yang berhak mendapatkan misi tersebut. Perdebatan kecil pun sempat terjadi, namun setelah itu Hannibal dan Bosco segera pergi meninggalkan mereka. Pada malam harinya, kelompok penjahat ini pun keluar bergerak dari Baghdad sambil membawa plat pencetak uang dolar dan uang yang telah dicetak dengan pengawalan yang sangat ketat. Hannibal dan timnya juga segera beraksi sesuai rencana untuk mencuri plat dan uang dari tangan kelompok penjahat tersebut.
semi. Be sure to look both ways. Nice full tank of gas. Multiple. Get the airbag! Got impact, right? Hey, go! Airbag! This is part of the plan I don't trust! Don't worry, Face! Kontainer yang berisi uang dan plat itu pun berhasil mereka curi dan langsung diterbangkan ke pangkalan militer mereka. Jenderal Morrison yang mendapat informasi tentang Hannibal dan timnya berhasil menyelesaikan misi. Ia pun segera pergi menuju ke tempat pendaratan Hannibal dan timnya. Namun saat Jenderal Morrison hampir tiba di sana, tiba-tiba kendaraannya dirudal oleh Peck dan anak buahnya termasuk dengan kontainernya. Dalam aksi tersebut, Peck dan anak buahnya berhasil kabur membawa plat pencetak uang, sedangkan Hannibal dan timnya ditangkap oleh Kapten Sosa. Hannibal dan timnya pun diseret ke pengadilan militer dengan tuduhan telah melakukan misi operasi hitam yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintahan Amerika. Hannibal sempat membela diri bahwa misi mereka adalah misi rahasia yang sudah mengantongi izin dari Jenderal Morrison. Dan pelaku pembunuhan Jenderal Morrison adalah tentara Black Forest pemimpinnya Brock Peck. Namun pembelaan Hannibal ditolak karena tidak ada saksi dan bukti Jenderal Morrison telah memberikan izin untuk misi rahasia tersebut. Sedangkan tentara Black Forest bukan bagian dari yurisdiksi militer yang tak bisa diadili di sini. Mereka berempat pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara terpisah satu sama lain dan dijebloskan ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Serta pangkat mereka pun dicopot dan diberhentikan secara tidak hormat. You're all hereby stripped of formal rank and dishonorably discharged. 6 bulan kemudian di penjara militer Angkatan Darat bertempat di Fort Carson, Colorado, Hannibal dikunjungi oleh Lynch. Lynch memberitahu Hannibal mungkin Peck akan menjual plat cetakan uang tersebut di pasar gelap dengan bantuan pejabat Arab yang misterius. Keduanya pun lalu membuat kesepakatan. Hannibal akan membantu Lynch mendapatkan plat tersebut dan sebagai imbalannya Hannibal ingin pemulihan penuh nama baik dan catatan bersih untuk ia dan timnya. Tapi sebelum itu Lynch harus mengeluarkan Hannibal dulu dari penjara. Hannibal pun lalu meminta Lynch untuk membuatkannya ramuan sesuai dengan dosis yang telah Hannibal siapkan. Singkat cerita, Hannibal pun menerima kiriman sebuah buku yang di dalamnya sudah terdapat sebatang rokok cerutui bertembakau ramuan pesanan yang Hannibal pinta tadi. Rokok cerutu tersebut Hannibal isap yang membuatnya mati suri. Saat akan dikremasi, tiba-tiba saja Hannibal bangun dan segera keluar dari sana. Setelah itu Hannibal lalu pergi ke penjara militer Florida tempat Face sedang ditahan. Kedatangan Hannibal ke sana untuk membantu mengeluarkan Face dari penjara militer federal tersebut. Berhasil mengeluarkan Face dari penjara, Hannibal pun memberitahu maksud dan tujuannya kepada Face, yaitu ingin menyatukan timnya kembali dan melakukan sebuah pekerjaan untuk Lynch sekaligus balas dendam kepada Peck dengan imbalan pembersihan nama baik dan catatan buruk mereka. Face pun setuju dengan rencana Hannibal. Selanjutnya mereka berdua pun pergi untuk membebaskan Bosco. Saat ini Bosco sedang berada di dalam kendaraan pengangkut tahanan penjara Sauber.
yang mana Bosco akan dipindahkan ke tahanan penjara militer yang lain. Agar Bosco tahu bahwa dirinya akan dibebaskan oleh kedua rekannya, Hannibal pun memberikan kode menggunakan plat mobilnya, yang berarti pintu keluar darurat sekarang. Setelah itu proses pembebasan Bosco pun dimulai. Scene berpindah ke Sosa. Ia mendapat informasi jika Hannibal, Face Bosco telah keluar dari penjara. Agar Murdoch tidak ikut-ikutan untuk kabur seperti ketiga temannya, Sosa dan timnya pun pergi ke rumah sakit jiwa Angkatan Darat di Mannheim, Jerman. Murdoch yang sedang berada di salah satu ruangan mendapat kiriman beberapa kacamata 3 dimensi dari Hannibal. Murdoch yang tahu maksud dan tujuan tersebut, ia pun meminta semua ODGJ di sana menggunakan kacamata 3 dimensi tersebut, lalu mengajak mereka masuk ke salah satu ruangan untuk menonton. Tak lama kemudian Sosa dan timnya pun datang untuk menemui Murdoch. Sosa sempat bingung dengan semua ODGJ di sana yang tiba-tiba menggunakan kacamata 3D. Saat sedang menonton, tiba-tiba Hannibal menabrakkan kendaraannya ke dinding rumah sakit jiwa tersebut. Dengan segera Murdoch pun masuk ke dalam mobil dan kabur bersama dengan rekan timnya. Tapi Sosa dan timnya tidak tinggal diam. Mereka pun mengejar Hannibal dan timnya untuk dijebloskan kembali ke penjara. Sementara Hannibal dan timnya pergi ke pangkalan militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang ada di sana, lalu membajak sebuah pesawat C-130 Hercules yang berisi 1 buah tank untuk kabur dari kejaran Sosa serta anak buahnya dan pergi meninggalkan negara Jerman. Kapten Sosa pun lalu menghubungi pusat kontrol untuk menghentikan pelarian Hannibal dan ketiga anak buahnya itu. Ketika di udara, pesawat yang dibajak mereka berempat diserang oleh drone atau pesawat tanpa awak berjenis subsonik UAV Reaver dari pusat kontrol militer Amerika Serikat. Walau pesawat mereka berhasil dihancurkan oleh drone tersebut, tetapi mereka berempat masih bisa selamat dengan menggunakan tank yang ada di dalam pesawat tadi. Sedangkan di ruang pusat kontrol, mereka semua masih terus berusaha untuk menjatuhkan Hannibal dan timnya dari tank tersebut dengan menggunakan drone penghancur milik mereka. Namun Hannibal tidak ingin pasrah begitu saja. Mereka pun mencoba melakukan perlawanan dengan menembakkan kedua drone tersebut. Hannibal dan timnya yang berhasil menembak jatuh kedua drone tersebut kini memiliki masalah di mana tank yang mereka tumpangi akan mendarat darurat di sebuah danau Wolgaste. Scene berpindah ke kantor lapangan CIA yang berada di Frankfurt, Jerman. Di sana, Linz mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa pesawat yang dibajak Hannibal dan timnya berhasil ditembak jatuh saat akan kabur. Tapi mereka berempat berhasil selamat setelah mendarat darurat dengan menggunakan tank. Sosa yang sudah berada di kantornya mendapat laporan lagi dari anak buahnya bahwa orang yang telah membantu mengeluarkan Hannibal dari penjara adalah Linz dari agen CIA. Sosa pun lalu menghubungi Linz yang sedang bersantai di kantornya. Sosa mengatakan bahwa dirinya tahu jika Linz telah terlibat dalam pembebasan Hannibal dan timnya dengan tujuan ingin mendapatkan plat pencetak uang.
Sosa juga mengancam akan menangkap Lins jika berani mencuri plat pencetak uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Lins yang merasa diancam, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyadap semua alat komunikasi Sosa serta mencari data informasi yang telah Sosa dapatkan. Scene berpindah ke Hannibal dan timnya. Di sana Hannibal membuat rencana untuk menangkap pejabat Arab yang misterius tersebut yang telah bekerjasama dengan Paik. Diketahui Paik akan memindahkan plat pencetak uang tersebut ke orang Arab itu pada besok pagi. Untuk itu Hannibal dan timnya akan mencuri plat itu lagi dari tangan Paik dan menangkap orang Arab misterius tersebut. Keesokan paginya di gedung Koningsbank Tower masih bertempat di Jerman, Paik dan orang Arab itu melakukan pertemuan sesuai dengan rencana untuk memindahkan plat pencetak uang tersebut. Saat akan pergi meninggalkan gedung, tiba-tiba Paik dan anak buahnya mendapat serangan dari Hannibal dan timnya yang menyebabkan aksi saling tembak pun terjadi. How we doing that, big man? Deutsche Federals responding to explosions and shots fired at the Koningsbank building. Bosko yang berusaha kabur membawa plat tersebut harus ditembak di lengannya oleh Paik. Tapi Hannibal berhasil menyelamatkan Bosko dari belakang. Paik yang berusaha mengejar Hannibal malah tertangkap oleh Sosa dan anak buahnya di tengah jalan. About the right amount of cops. You're lucky there are people around. Scene berpindah di tempat persembunyian Hannibal dan timnya. Di sana mereka berhasil menyandra pejabat Arab yang misterius itu dan berhasil mencuri plat-plat pencetak uang dolar dari tangan Paik. Kemudian Hannibal membuka penutup kepala orang Arab tersebut dan ternyata dia adalah Jenderal Morrison yang telah memasukkan kematiannya. Hal tersebut membuat Face, Murdoch dan Bosku terkejut. Kecuali Hannibal yang sudah terlebih dahulu tahu siapa dalang dari kasus ini semua. Hannibal mengungkapkan berdasarkan data intelijen yang ia dapatkan selama ini sebenarnya yang menginginkan plat pencetak uang dolar tersebut secara pribadi adalah Lins, Paik dan Jenderal Morrison. Tapi di tengah perjalanan, Paik dan Jenderal Morrison mengkhianati Lins. Selain mengkhianati Lins, Jenderal Morrison juga mengkhianati Hannibal dan timnya, pasukan khusus terbaik di bawah kepemimpinannya saat masih jenderal. Dan untuk itulah Lins berusaha mengeluarkan Hannibal dari penjara dengan tujuan untuk merebut plat tersebut dari tangan Paik dan Jenderal Morrison. Hannibal pun lalu menghubungi Lins untuk memberitahu jika plat pencetak uang sudah berada di tangannya, termasuk Jenderal Morrison yang sebelumnya menyamar sebagai orang Arab. Kepada Lins, Hannibal meminta agar Lins segera mengeluarkan amnesti tertulis yang sudah ditandatangani oleh pihak wewenang dari Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan Kepala Staf Gabungan sebagai tanda pembersihan nama baik dari catatan buruk untuk timnya. Baru setelah itu ia akan memberikan plat tersebut kepada Lins. Namun Lins tiba-tiba mengkhianati Hannibal. Diam-diam Lins menandai tempat persembunyian Hannibal dan timnya yang nantinya akan Lins ledakkan. Sebelum tempat persembunyian Hannibal diledakkan, dari dalam Jenderal Morrison memberitahu Hannibal bahwa cepat atau lambat Hannibal dan timnya akan dikhianati dan akan jadi target pembunuhan oleh Lins dan kelompoknya. Tak berselang lama, tempat tersebut pun diledakkan oleh anak buah Lins. Lins yang merasa sudah berhasil meledakkan tempat persembunyian Hannibal dan timnya dan mengira mereka semua telah mati, ia pun bergegas pergi ke kantor Sosa untuk membebaskan Paik yang sedang ditangkap dan diinterogasi oleh Sosa. Sosa pun tidak bisa berbuat banyak ketika Lins membawa Paik keluar, karena Lins membawa surat resmi perintah ekstradisi untuk membawa Paik keluar dari kantor Sosa. Let's go.
kembali ke Hannibal dan timnya. Dalam ledakan tersebut, Jenderal Morrison harus mati, sementara Hannibal dan anak buahnya berhasil selamat setelah terjun ke danau. Mengetahui Lynch yang menjadi pelaku peledakan tempat markas mereka, Hannibal dan anak buahnya pun pergi ke dermaga Los Angeles untuk menyusun rencana serangan balik. Saat sedang dalam perjalanan, Hannibal menghubungi Sosa dan mengajak Sosa untuk melakukan pertemuan di dermaga atau pelabuhan Los Angeles. Di sana, Hannibal akan menyerahkan plat pencetak uang tersebut ke Sosa. Dan sebagai gantinya, Hannibal dan timnya meminta sidang ulang untuk membersihkan nama baik mereka. Dalam sambungan telepon tersebut, ternyata percakapan keduanya telah disadap oleh Lynch. Hannibal yang mengetahui itu pun membuat pernyataan palsu bahwa Morrison masih hidup dan Lynch mencoba membunuh mereka semua. Kepada Sosa juga, Hannibal mengatakan Morrison saksi kunci dari semua kasus ini, di mana dalang utamanya adalah Lynch. Sosa pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat Hannibal. Sedangkan Lynch mengajak Peck untuk bekerja sama dengannya, merebut kembali plat pencetak uang tersebut dari tangan Hannibal. Maka dari itu, Lynch dan Peck berencana pergi ke pelabuhan Los Angeles terlebih dahulu dari Sosa. You believe in second chances? Setibanya mereka di dermaga atau pelabuhan Los Angeles, Fez pun menyusun rencana kedua mereka. Mereka yang sudah mengetahui jika Lynch dan anak buahnya akan datang, Fez pun membuat jebakan. Murdoch diminta untuk menyamar sebagai Jenderal Morrison. Maka dari itu mereka akan membuat wajah palsu mirip Jenderal Morrison. Setelah itu mereka pun akan mengalihkan perhatian semua anak buah Lynch. Dan yang terakhir, menggiring Lynch ke salah satu lorong lalu membuatnya mengakui kesalahan yang telah ia buat selama ini. Setelah semua rencana selesai disiapkan dan tertata rapi, mereka pun segera beraksi. Mereka semuanya pun bersiap di posisinya masing-masing. Hannibal pun berpura-pura mengeluarkan Jenderal Morrison palsu dari kontainer. Sementara Lynch yang telah mengawasi dari awal memerintahkan anak buahnya untuk segera menembak Hannibal dan Jenderal Morrison. Ground team's in position. Standing by. Shoot Team 1 affirmative. In position. Beruntung tembakan anak buah Fez tidak mengenai Hannibal dan Murdoch yang sedang menyamar, karena Fez berhasil menutup keduanya dengan kontainer. Fez pun lalu mengotak-atik kontainer tersebut seperti rencana di awal. Dan setelah itu giliran Bosco yang akan mengeluarkan mobil dari dalam kontainer dengan sebuah remote untuk mengalihkan perhatian anak buah Lynch. Terakhir membunuh semua anak buah Lynch dengan ledakan. Trying to draw your eye line, Lynch. Come on. Posisi Bosco dan Fez yang sudah ketahuan membuat Peck merudal tempat keduanya, yang menyebabkan seluruh kontainer di sana meledak beserta dengan kapalnya. Fez yang berusaha kabur malah mendapat serangan lagi dari Peck. Fez pun meresponnya dengan tembakan. Begitu juga dengan Bosco yang langsung datang membantu Fez untuk membunuh Peck. Sementara Lynch kini ia telah masuk perangkap dari rencana Hannibal dan timnya. Hannibal berhasil menggiring Lynch untuk masuk ke salah satu lorong untuk menemui Morrison yang palsu.
Lynch yang berhasil menghajar Hannibal lalu menembak kepala Morrison yang palsu. Setelah itu, Lynch membuka koper berisi plat-plat pencetak uang dolar, namun tanpa disadarinya Hannibal berbalik menyerang. Saat Hannibal terkena tembakan, tiba-tiba kontainer tersebut terangkat dan di sekelilingnya sudah dikepung oleh Sosa dan timnya untuk menangkap Lynch karena terbukti berusaha mencuri plat dan menembak kepala Morrison yang palsu karena dikira Lynch Morrison masih hidup. Surprise. Piece of paper that looks like Lynch pun harus ditangkap dan dibawa oleh Sosa ke pengadilan untuk diadili. Sedangkan Murdoch yang menyamar sebagai Morrison palsu dibantu Bosco untuk melepaskan penutup kepala anti peluru dari kepalanya. Keesokan paginya, Sosa didatangi oleh Biro Intelijen CIA yang mengatakan bahwa kasus Lynch akan mereka ambil alih. Setelah itu tiba-tiba saja terjadi kekacauan. Hannibal dan timnya ditangkap paksa oleh petugas militer di sana atas dasar perintah dari atasan Sosa. Sosa sempat mempertanyakan kenapa atasannya melakukan ini. Atasan Sosa mengatakan karena Hannibal dan timnya telah berani kabur dari penjara. Untuk itu mereka harus dipenjara lagi untuk menyelesaikan hukuman mereka. Sosa tak terima dengan keputusan atasannya, lalu menemui Fez untuk memberi klarifikasi apa yang terjadi lalu meminta maaf. Setelah itu Sosa mencium Fez. Hannibal dan timnya pun dimasukkan ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke penjara. Di dalam mobil tahanan, Bosco dan Murdoch kecewa dengan sistem pengadilan militer mereka, di mana mereka sudah berusaha membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dengan mengembalikan plat dan menangkap Lynch sebagai pelaku utamanya. Tapi Hannibal memberitahu keduanya bahwa selalu ada jalan keluar dari situasi apapun. Mereka bertiga pun melihat ke arah Fez yang mengeluarkan kunci borgol dari mulutnya. Kunci itu Fez dapatkan saat ia berciuman dengan Sosa tadi. Sebelum kabur dan menjadi buronan pemerintahan, mereka berempat memutuskan untuk menjadi tentara bayaran. Still wanted by the government. If no one else can hide, as soldiers of fortune. And if you can find them. If you have a problem. The A-Team. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.